Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perembek. Ada Masalah masalah tasawuf kayak itu. Untuk tasawuf. pembahasan tasawuf secara lahiriah istilah atau batiniah. Mau tasawuf celangan keluar dari lahir batiniyah. Kan. Dari batiniyah deki keluar ke zahiriyah. Artinya apa yang ada di batin akan terungkap di zahir. Tentunya aisyah kalaban sifat-sifat al-mazmumah saya tercela ini nampak kamu nampak ke perbuatan. Jadi sifat-sifat yang jelek yang ada dalam hati itu akan nampak di zahirnya. Makanya ada istilah az-zahir yadullu 'alal batin. Jadi zahir itu menunjukkan dalamnya. Jadi kalau dalamnya jelek, walaupun kata-katanya jelek, perangainya jelek, mukanya jelek, seakan-akan bermuka masam, mengintikkan orang lain. Selain ada mana tasawuf. Ben setera tahu mungkin karena tasawuf. Oke. Gila ke karo sampai Akar akar itu. Dari buka langsung ke akar ya. Oh, karena tasawuf sang kena pengamalan ihsan. Yang dikenal kalau hadis Jibril. Apa Muhammad coba terangkan apa yang dikatakan Islam? Terangkan kila Muhammad. Oh benar. Coba Muhammad apa yang dikatakan iman diterangkan oleh Nabi. Oh ya betul itu. Lama enggak sabar. Kok ada orang bertanya lalu membenarkannya. Kemudian yang ketiga ihsan. Nah ihsan itulah. Jadi satu kalimat inilah yang sampai menciptakan, sampai membuahkan ribuan kitab. Apa itu dasarnya? Anta'budu rabbaka ka'annaka tarahu. Lah itu sesungguhnya. Hendaknya kamu menyembah kepada Tuhan itu seakan-akan engkau melihat. Seakan-akan walaupun mata kita tidak bisa melihat. La tudrikul absar. Jadi pandangan ini tidak bisa menangkap Allah. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan Allah bisa menangkap kita, bisa melihat kita. Nah, selanjutnya anta'budu rabbaka ka'annaka tarahu. Hendaknya kamu menyembah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, itu namanya muraqabah. Apa muraqabah? Usaha saling mendekat. Jadi kita mendekat kepada Allah. Berusaha kita muraqabah, saling mendekat. Nah, muraqabah itu berarti Allah dekat dan memang kita dekat. Apakah dekatnya Allah menempel? Tidak menempel karena Allah itu bukan benda, bukan jisim, bukan bentuk, bukan tubuh. Beda dengan menempelnya kita. Kalau kita menempel, tangan menempel, tanang nalpe KPP, ya jelas ngandela. Selanjutnya, fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak bisa seakan-akan kau melihat Allah, fa innahu yarakah, maka ingatlah kamu sesungguhnya Dia itu melihat kamu. Itu namanya musyahadah. Apa musyahadah? Penyaksian, saling menyaksikan. Jadi kita selalu merasa diawasi, disaksikan, dimonitor, disuting, syuting di malaikat, Nabi pangeran. Lah berangkat dari itulah tasawuf. Nah, mengapa harus kita bertasawuf? Kan begitu kan pertanyaannya. Ana apa gema fi usaha tasawuf? Memang itu ajaran Islam yang tak bisa dipisahkan. Tak bisa. Sumbernya tasawuf itu dari mana? Ya dari Quran, silakan. Dari Quran. Dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tasawuf? Adalah batinnya syariat. Jadi syariat itu kasarnya, tasawuf itu batinnya.
contoh saja. Ikhlas, saya menyebutkan ikhlas di sini. Ya, di sini ada sabdanya Nabi. La yaqbalullahu minal a'mal illa ma kana khalisan lahu wabtagha biha wajhallah. Wajhahu. Jadi Allah tidak akan menerima amal seseorang yang tidak dilakukan dengan kemurnian, keikhlasan untuk memperoleh pahala dari Allah. Ini contoh. Jadi kalau kita masih riya, engkau bandiki taro alam ka selain Allah, maka berarti kita berbuat syirik. Nah, berbuat syirik dalam tasawuf itu baik syirik kecil atau syirik besar, ya sangat terlarang. Jadi intinya tasawuf ini mendidik kita menggunakan apa? Menggunakan akhlak-akhlak yang terpuji dan membuang akhlak-akhlak yang tercela. Itu inti. Nah, kemudian apa nanti yang terjadi? At-tajalli. Apa at-tajalli? Disebut juga makrifat. Jadi at-tajalli itu nyatanya kebesaran Allah. Nyatanya ka'abak Allah ya maha kubesah, maha ngator, maha memberi hikmah, maha memberi ilmu, maha segalanya. Bahkan ada keterangan dalam sebuah hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam man akhlasallahu arba'ina yawman. Siapa orang seikhlas 40 hari. Ikhlas selama 40 hari saja. Azharahullahu ya nabi al-hikmah. Maka Allah akan menampakkan sumber-sumber hikmah min qalbihi, dari kalbunya, dari hatinya. Apa hikmah itu? Ilmu. Ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam segala hal. Dalam hal beribadah ikhlas, bersedekah ikhlas, berinfak ikhlas, membantu orang lain ikhlas, berceramah ikhlas, mengajar ikhlas, ngaji ikhlas, zikir ikhlas, semuanya ikhlas. Maka selama 40 hari saja ikhlas, maka akan keluar nanti kata-kata yang bijak, kata-kata yang hikmah dari hatinya. Sumber hikmah dari hatinya. Ala lisanihi, atas lisan. Jadi lisan ini yang dimaksud kalau sudah disinari dengan hikmah, dengan keikhlasan, dengan sentuhan tasawuf. Satu kan kun setong kau nyebut ikhlas, maka akan memancar, akan candreng matur nyumber pan sumber hikmah, nyumber dari atina, nyumber kadamah ala lisanihi. Maka kata-kata orang itu, ya, kata-kata orang itu selalu mengandung hikmah, selalu tidak putus dengan Allah, kata-katanya selalu nyambung kepada Allah. Artinya kata-katanya berbobot, bernilai. Benih kata-kata qaulaz-zur istilahnya. Kata yang sia-sia. Masuk akal kan? Terus ini udah boleh. Kenapa penjelasan tasawuf sangat mendalam dalam konteks pemikiran Islam? Oh iya. Iya, saya merasa mendalam. Saya merasa mendalam karena kita itu belajar Islam yang ada di atas saja. Karena syariat itu permukaan, ya kan? Anggaplah permukaan bumi, permukaan laut, enggak pernah menyelam ke dalam. Coba, apakah bisa mendapatkan mutiara? Ya. Kalau hanya ada mempelajari di atasnya, kalau tidak menyelam, pengeningan cukup ke dalam, montak mika, tak bisa. Nah, ikan-ikan itulah, mutiara-mutiara itulah, kalau yang paling dalam kan mesti mutiara yang dicari. Nah, itulah yang disebut dengan pengamalan tasawuf. Ya. Lama kan apa itu istilah? Dengan si beri seneng NU. Man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassah. Siapa-siapa orang sekun ngakui hukum syariat malon, keng tak ngakui apa ya, ilmu sufi nah. Hanya tahu fikih tapi tidak paham sufi, tidak menggunakan ilmu-ilmu tasawuf atau akhlak batin. Faqad tafassak, maka dia sungguh telah
berbuat fasik. Sebaliknya, wa man tasawwafa bila tafakkur. Siapa-siapa orang yang ngakui tasawuf, keng tak paham ke agama. Barang siapa orang yang menggunakan ilmu tasawuf tapi tidak paham syariat, faqad tasaddaq, maka sungguh dia menjadi kafir sindik. Contohnya kafir dari rumah. Bahwa mata hujung pun, engkau lah dep. Saya tahu, jangan tak ada pak. Ya, jadi apa? Beda dari boleh pernah. Banyak contoh dari kafir sindik ni banyak. Siapa sarwa, segi abujang apa sa arwah kayak kita ada pak. Engkau lah dapat ketingkatan tinggi. Lah arwah nyaman kafir sindik arwah. Apa boleh? Gue udah pernah menyangka orang di istilah kasih. Tak pun kamu yang tak abujang. Saya yang tak abujang, yang pun kamu tak tahu ke saya abujang. Lah arwah. Masa saya harus nggak boleh saya abujang kan? Lah Gitu. arwah kan. Jadi jadi ngapa wali bang? Engki bang. Dia mau mengangkat dirinya sebagai waliullah. Mana ada waliullah mau mau dibeberkan, enggak ada. Orang wali misalnya ya, orang wali enggak sembahyang. Orang wali tak bujang misalnya. Karena untuk bujang kan dua, tedung ben lupa, macam lupa. Dari saking enaknya zikir Allah terus nganu. Tak tujuh kul berempat. Katanya gelu. Orang sing jangan jeria yang sampai tidak melakukan salat. Makan apa tidak? Makan. Mau makan. Tidur dengan istri. Tidur. Nah, yang tahu kan nyaman berarti. Tak bisa. Mungkin akan minum tahu ke belka, tahu ke lapar, tahu ke nyaman berarti tak kelepai. Boleh tidak sembahyang kalau lupa. Atau memang makamnya dia wali majdzub, wali yang ditarik dari berlakunya syariat khusus orang itu karena memang sudah dicintai oleh Allah. Bersama Allah. Apanya yang bersama? Hatinya. Makanya barang siapa yang bertasawuf, memperdalam ilmu kebatinan tapi tidak paham syariat, tak paham ke syariat, faqad tasaddaq, maka sungguh dia telah menjadi kafir sindik. Gawat kan? Ya gawat ambo ajaran tasawuf mencetak paham ke syariat. Apa syariat itu? Paham ke Quran, bentafsirah, paham ke hadis, bensyarana. Dari ajaran ulama derengaki gimana sahabat menerangkan. Jangan menerangkan sendiri. Jangan ngambil dohirnya, letterliknya saja, bahasanya, lugatnya. Karena lugat tak mungkin pada. Makna sesuatu pun dari sebuah ayat atau hadis. Kan? Bener kan? Jadi tasawuf itu penting dipelajari. Ini mungkin himbauan untuk teman-teman. Perdalam syariat, perdalam juga tasawuf. Karena begini ya, empat ini enggak bisa dipisahkan. Masalah keimanan, ya, masalah keislaman, masalah tasawuf, akhlak ini, akhlakul karimah. Yang keempat, belajar tanda-tanda kiamat. Kiamat itu kan sesuatu yang harus diyakini. Tapi supaya kita selalu bertalian, selalu merasa dekat kiamat itu bahwa akan terjadi, nah kita itu selalu ingat akan tanda-tandanya. Banyak tanda-tandanya, puluhan bahkan ratusan yang sudah terjadi. Nah tanda besarnya ya belum terjadi. Contoh terangkatnya Al-Quran, terangkatnya iman, keluarnya dukhan dari Yaman, kemudian tenggelamnya bumi bagian timur. Kalau yang lain-lain sudah banyak yang terjadi. Mungkin sekian cukup, bisa disambung kembali. Ngara itu terang lagi bodoh ya banyak. Oh iya, sekali lagi mungkin ini ada sebuah hadis Ibu Jafar ini kelupai. Iya. Ini ada ini. Al-ikhlas sirrun. Nah, beda orang adanya.
Beda orang yang tanya, "Pona apa ikhlas Nabi? Apakah ikhlas itu Nabi?" Ya. Maka Nabi menjawab, "Al-ikhlasu sirrun min asrori." Oh benar ya, lopot. Malaikat atanya. Jadi Allah ada bu al-ikhlasu sirrun min asrori. Ikhlas itu adalah rahasia termasuk dari rahasia-rahasiaku. Auda'ahu qalba man asya'ah min ibadi. Yang saya Auda'ahu eselen tuangkan. Yang saya tuangkan kepada siapa? Kepada hatinya orang yang saya kehendaki. Min ibadi, dari hamba-hambaku. Jadi ikhlas itu rahasia. Termasuk rahasia dari rahasia-rahasianya Allah. Yang dituangkan ke hati kepada siapa dia kehendaki dari hamba-hambanya Allah. Jadi ikhlas enggak bisa diakui, aku ikhlas enggak bisa. Cuma Allah yang tahu dengan kita. Kita yang tahu, Allah juga tahu. Karena Allah yang lebih tahu, siapa tahu ada setitik debu dalam hati ingin dipuji orang, kan sudah tidak ikhlas. Ya, mungkin sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.